Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 548 jadwal praktek malam. Dia langsung membanting ponselnya ke lantai hingga membuat ponselnya lecet. Brengsek, mereka mempercayai semua ini. Kak Mia merasa begitu marah akan hal ini. Semua orang itu sangatlah licik. Awalnya mereka ingin menjatuhkan Yamanda dengan cara yang licik juga, namun mereka tidaklah berhasil. Namun sekarang, mereka kembali datang untuk mencelakai Yamanda. Ini sangatlah keterlaluan. Meskipun sebelumnya Yamanda sudah menyiapkan dirinya, tetapi dia masih saja merasa marah akan hal ini. Para reporter ini membalikkan seluruh kebenaran yang ada dan saat ini mereka seperti sedang mendorong Yamanda ke ujung tanduk. Saat ini, pesan pribadi, WeChat, SMS, telepon terus berdering dengan tanpa henti. Yamanda lalu mengirimkan sebuah pesan kepada Thomas dan langsung menutup ponselnya. Setelah itu, dia pun menyerahkan hal ini kepada Kak Mia. Kak Mia juga sudah berada di dunia hiburan ini dalam jangka waktu yang panjang, dia pastinya sudah membuat persiapan akan hal ini. Untuk 2 hari ke depan, mari kita bersikap tenang terlebih dahulu. Jika kita langsung pergi meminta bantuan pada perusahaan PR, mungkin saja masalah ini juga tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Setelah masalah ini mulai redah, aku akan menghubungi beberapa reporter untuk menggelar sebuah acara untuk memperjelas kebenaran masalah ini. Yamanda, cepatlah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa darahmu dan setelah itu, pergilah melapor pada polisi. Kak Mia memiliki pengalaman yang cukup. Yamanda tadinya diracuni dan pastinya terdapat bekas racun pada darahnya. Ini bisa dijadikan bukti kalau Yamanda dijebak oleh orang lain dan ini juga merupakan bukti yang akurat pada saat acara penjelasan kebenaran masalah nanti. Awalnya Thomas ingin mencari tahu masalah tentang Yamanda ini. Namun dia seketika kedatangan seorang pasien dalam keadaan darurat di tengah malam. Hal ini juga membuat dirinya tidak sempat membalas pesan Yamanda. Kondisi pasien ini sangatlah spesial dan ini merupakan kali pertama bagi Thomas bertemu pasien yang membutuhkan pertolongan bedah. Biasanya, orang-orang akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan pembedahan, karena hanya pihak rumah sakitlah yang mampu melakukan ini dengan baik. Dalam pengetahuan setiap orang, pihak rumah sakitlah yang mampu menangani segala penyakit darurat dan tabin hanya mampu mengobati penyakit secara perlahan. Oleh karena itu, setiap pasien yang butuh menjalankan operasi biasanya akan langsung pergi ke rumah sakit. Namun pasien ini baru saja terluka di sekitaran tempat ini dan dia terpaksa datang ke klinik Thomas. Pasien ini adalah seorang wanita berumur 40-an dan dia bernama Rosita Zhao. Meskipun umur Rosita sudah mencapai 40-an, namun ia merawat dirinya dengan begitu baik. Di sisinya terlihat seorang pria muda, sepertinya pria itu adalah putranya. Dokter, bantulah aku untuk melihat kondisi ibuku ini. Aku sudah pergi ke beberapa klinik dan mereka semua berkata kalau ini tidak lagi bisa diobati. Thomas menundukkan kepalanya dan melihat kalau Rosita sepertinya menginjak paku. Sekitaran tempat ini sudah selesai dibangun. Namun 3 km dari tempat ini terdapat sebuah proyek konstruksi yang masih sedang dibangun. Mungkin dia menginjak paku itu di sana. Paku itu memiliki panjang sekitar 10 cm dan menembusi kaki ibunya. Dan sangat kebetulan sekali karena paku itu awalnya menusuk sepatu hak tinggi yang dikenakan oleh Rosita, mulai dari tumit sepatu hak tinggi hingga menembus tumit. Luka ini terlihat begitu menyakitkan. Meskipun Rosita sudah berumur 40-an dan terlihat begitu tenang, namun sebenarnya dirinya merasa begitu kesakitan hingga sekujur tubuhnya bergetar dan mengeluarkan air mata. Pria muda itu lalu berkata dengan penuh kasihan, "Dokter, apakah kamu bisa menolong ibuku? Ibuku tidak boleh menggunakan obat bius." Thomas terbengong sebentar,
Tidak heran kenapa tabib lain tidak mampu untuk mengobati luka ibunya. Ternyata karena ibunya memiliki alergi terhadap obat bius. Jika dibawa ke rumah sakit, ibunya pastilah akan disuntik menggunakan obat bius untuk menjalani operasi. Jika paku itu langsung dicabut tanpa menggunakan obat bius, mungkin dia tidak akan bisa menahan rasa sakit tersebut. Dr. Stranger, bab 549 dokter hebat. Thomas memeriksa lukanya dan mengerutkan keningnya sambil berkata, menggunakan obat bius adalah cara yang paling mudah dan tidak menyakitkan. Masih ada cara lain, namun akan sedikit menyakitkan. Thomas sebaiknya memberitahu hal ini terlebih dahulu. Anestesi adalah sebuah pengetahuan yang sangat dalam. Bahkan tabib sekalipun, mereka juga begitu menghargai pengetahuan ini. Dulunya, salah satu senior di kalangan tabib yaitu Tuan Hua Tuo, memiliki begitu banyak pengalaman di bidang anestesi dan dirinya juga merupakan tabib pertama yang mengusulkan teknik anestesi. Rosita menganggukkan kepalanya, tidak apa-apa dokter, aku bisa menahan rasa sakit itu asalkan rasa sakit itu tidak terus-menerus. Thomas menganggukkan kepala, memanglah tidak begitu sakit, asalkan kamu bisa menahannya saja. Setelah mengatakan itu, Thomas mengeluarkan jarum untuk menyegel beberapa titik akupuntur. Penyegelan saraf sangat dibutuhkan dalam melakukan anestesi. Karena setelah menyegel saraf, darah tidak akan lagi mengalir dan akan membuat tubuh terasa sedikit kebas dan juga mengurangi segala rasa sakit yang ada. Namun teknik seperti ini membutuhkan syarat yang begitu tinggi jika harus digunakan oleh para tabib. Mereka harus menyelesaikan operasi dalam waktu secepat mungkin. Karena jika darah pada saraf tidak mengalir dalam waktu yang berlebihan, kemungkinan kaki ini akan rusak dan menjadi cacat. Jalan terakhir adalah amputasi. Oleh karena itu, sangat jarang seorang tabib akan menggunakan teknik seperti ini. Hanya Thomas yang memiliki keberanian yang begitu tinggi. Setelah menyegel saraf menggunakan jarum, Thomas mencengkram kaki Rosita menggunakan tangan kirinya. Ibu jari dan jari telunjuknya menekan dua area terpenting untuk mengetahui seberapa dalam paku itu tertanam. Thomas selalu menatap putra Rosita dan berkata, "Bro, kamu saja yang mencabut paku ini." Pria muda itu terkejut, apakah aku bisa? Saat ini, hanya tersisa Thomas seorang di dalam klinik tersebut. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali pria muda itu. Kamu pasti bisa. Jika kamu ingin ibumu segera sembuh, kamu harus mencabut paku itu dengan cepat dan kuat. Apakah kamu mengerti? Pria muda itu menarik napas dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Thomas mengulurkan tangannya dan berkata kepada Rosita, "Nyonya Zhao, saat ini, aku akan menekan 2 titik akupuntur pada wajahmu. Mungkin ini sedikit sakit, kamu harus menahannya sedikit." Setelah mengatakan itu, Thomas menekan 2 titik akupuntur pada dagunya dan menaikkan kepalanya dengan menggunakan sedikit tenaga. Setelah itu, Thomas melirik ke arah pria muda itu. Pria muda itu langsung menarik paku itu dengan sekuat tenaga dan di saat yang bersamaan, Thomas juga mengeluarkan semua tenaganya. "Ah!" Rosita berteriak kesakitan karena cubitan Thomas di dagunya. Dia juga merasa sakit pada kakinya. Dia merasakan sakit di bagian atas dan bawah tubuhnya, namun rasa sakitnya sudah sedikit berkurang dari sebelumnya. Thomas lalu berkata, "Sudah selesai." Rosita terbengong dan setelah melihat putranya menarik paku itu, dia seketika merasa begitu senang. Secepat ini. Awalnya dia mengira ini akan memakan waktu yang lama dan juga akan membuat dirinya kesakitan. Namun saat ini, dia tidak merasakan apapun, seperti ditusuk oleh jarum. Di sisi lain, Thomas juga mengalihkan perhatiannya, dalam kondisi yang tidak siap ini, sebenarnya juga tidak akan merasa begitu sakit. Teknik ini sungguh luar biasa. Thomas berkata, ini memanglah bukan merupakan masalah besar. Ini sudah selesai. Rosita tidak menyangka kalau pengobatan tradisional juga sehebat ini.
Apakah luka ini tidak perlu dibersihkan? Apakah aku tidak akan terinfeksi? Thomas memberikan sebungkus onat padanya. Obat ini bisa dikonsumsi dan digunakan di luar tubuh. Obat ini telah diracik sesuai kadarnya. 1 minggu ke depan, kamu tidak boleh mengonsumsi daging anjing, daging kambing dan sebagainya. Ini. Dia merasa begitu terkejut karena prosesnya yang begitu cepat. Terima kasih dokter, berapa banyak uang yang harus aku berikan? Thomas menatapnya, 40.000 saja. Modal dari obat ini adalah 40.000. Meskipun Thomas tidak mengandalkan bidang ini untuk mendapat uang, namun dia tetap saja harus mengambil sedikit biaya modal. Setelah mendengar 40.000, Rosita mengira dirinya salah mendengar. Dia kembali bertanya pada Thomas dan memastikan kalau biayanya hanyalah 40.000. Rosita merasa begitu berterima kasih padanya dan memberikan sebuah kartu nama pada Thomas. Terima kasih, aku adalah Rosita Zhao, manajer di program televisi CCTV. Bagaimana dengan namamu dokter? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.